Ya, jadi saya pikir gak fair juga jika Anda menghina sampai menghujat dan juga sampai menghakimi para pemain dengan kata-kata yang tidak sopan di sosial media. Jika Anda termasuk salah satu dari mereka yang menghakimi para pemain, yang menghina sampai menghujat mereka secara membabi buta, saya harapkan kalian juga introspeksi diri. Ya, apa yang bisa kalian berikan bagi timnas kita? Kalau support jelas, tapi selain itu apa? Berikanlah saran dan kritik secara sopan. Ya, jadi janganlah kita menjadi orang-orang yang pengecut yang hanya berani dengan memakai jari-jari. Tapi mungkin jika Anda diberikan seragam, diberikan sepatu, mungkin Anda sudah gemeteran duluan untuk main. Mungkin juga seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda sudah main ceret duluan. Ya, saya yakin itu. Bung Binder salah satu pengamat sepak bola di Indonesia ya, ini juga pengamat profesional juga ya, mungkin bareng sama Coach Jatin juga ya dulu ya. Nah ini tadi eh, menyebutkan walaupun kalah dengan Vietnam, hasilnya pun ini timnas sendiri memang timnas muda ya, ibaratkan masih jam terbangnya kan juga masih kurang. Tapi janganlah kita ibaratkan eh, memvonis 100% kesalahan timnas itu enggak sebenarnya. Memang juga perlu ya untuk jam terbang untuk yang muda-muda ini ya. Jadi kekalahan Indonesia versus Vietnam 1-0 ini masih sangat minim lah ibaratkan ya. Sedangkan untuk Vietnam sendiri kan juga tim kuat ya, dan tim papan atas juga untuk persepak bolanya di Asia ya ini. Jadi seperti itu. Nah ini untuk komen-komen dari teman-teman netizen. Ternyata di luar ekspektasi gua. Di bayangan gua, kita akan kalah besar, boy. Karena ya menurut gua Vietnam tuh salah satu negara yang kuat di Asia Tenggara. Ternyata di luar dari kita yang mainnya lumayan oke ya. Kalau dibandingin lawan Lengkoas sama Myanmar kemarin, ternyata ya Vietnam segitu doang, coy. Ternyata segitu doang. Mari kita bahas, boy. Pertama dari line up-nya, 3 back sejajar, Ferrari, Kadek Arel dan juga Donitri kembali tampil oke menurut gue. Kenapa gue bilang oke? Karena Vietnamnya tuh kurang gitu. Jadi kalau dibandingin laga pertama lawan Myanmar, lebih bagus pas lawan Myanmar kemarin menurut gue. Honorable mention ya buat Cahya Supriyadi, salah satu pemain yang sangat layak dijadikan man of the match menurut gue. Walaupun gol yang terjadi itu sebenarnya harusnya dia dapet sih. Cuma ya balik lagi, boy, ini U22. Mereka sangat terlihat sekali kurang jam terbang ya. Nah yang paling gue sayangkan adalah permainannya Rivaldo, boy. Kalau gue boleh jujur, dengan kehadiran Rivaldo, ngasih kebebasan Arkan Fikri untuk bisa main ke depan. Jadi Rivaldo nih yang main di jangkar nih. Tapi dia kayaknya ngalamin sedikit cedera, langsung diganti di menit 40-an. Ya, dan dia sempat ngelakuin beberapa kesalahan passing. So far, menurut gue permainan kita meningkat dibandingin lawan Lengkoas kemarin. Kalau lawan Lengkoas kemarin, kita itu salah passing. Kalau di match ini, kita sangat terburu-buru mainnya. Walaupun endingnya jadi salah passing juga. Cuma balik lagi nih, boy, mereka U22. Secara mental mereka belum kebentuk-bentuk banget. Terlalu cepat kehilangan bola. Kalau lu merhatiin, kita nggak pernah lebih dari 10 detik buat nguasain bola. Ketika mau kombinasi 3 orang tuh langsung hilang bolanya. Ya mau gimana, boy. Inilah proses regenerasi yang harus dilalui sama timnas kita. Karena kita nggak bisa bergantung sama timnas senior ini terus. Adik-adik ini harus diberikan pengalaman. Semoga pemain-pemain dapat memetik apa yang bisa dijadiin pembelajaran buat mereka dan bisa berkembang jadi pemain yang lebih keren lagi. Nanti laga terakhir kita lawan Filipina, kalau misalnya kita menang ya kita harusnya lolos ya. Sampai sini, boy, jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. Gue mau nanya serius nih sama lu pada. Walaupun tadi malam ya, secara permainan sangat, gimana ya, sangat tak bertujuan sekali. Dan kita kalah lawan Vietnam. Tapi lu ada yang merhatiin gak gameplay dari Ahmad Maulana? Gua kira Doi itu sebenarnya adalah seorang wingback. Tapi di pertandingan semalam, dia bermain sebagai seorang gelandang yang berperan sebagai seorang gelandang box to box. Dan menurut gua, secara permainan Doi itu cukup oke ya semalam ya. Sekali lagi, oke di sini yang gue maksud oke untuk pemain yang minim jam terbang internasional. Jangan lu bandingin sama Tom Haye, Ivar Jenner. Jauh, boy, kalau itu mah jauh. Salah satu pemain yang underrated sekali, yang gue harap semua pemain yang dikasih menit main itu bisa nggak ya kira-kira nunjukin determinasi kayak gini, nunjukin ke si El serba salah, Sintayong, kalau seolah-olah tuh dia ngasih gestur kayak gini, boy. Coach, gue bisa lo main lo, kasih gue tempat di tim utama nih. Karena Doi itu semalam bermain ya all out menurut gue ya.
Terlepas dari hasil dan gameplay kita semalam, emang sih kalau secara postur Doi ya nggak seideal kayak Asnawi ataupun Marcelino ya, tapi cukup layak buat dipantau nih perkembangan dari seorang Ahmad Maulana. BTW di sini Doi mirip BBS ya. BBS siapa bang? Bambang Bayu Saptaji. Nah lu cari deh tuh itu siapa. Asli gak bohong, mirip sekilas ya. Ya gue sih sekali lagi menghimbau buat kalian jangan berekspektasi besar-besar untuk pemain-pemain ini. Biarin mereka berproses aja boy. Nanti juga akan indah pada waktunya. Semangat ya Ahmad Maulana. Semoga bisa terus berkembang menjadi pemain yang lebih hebat dan lebih matang tentunya. Ini benar Terima kasih ya Bang Jino Marifol untuk update selanjutnya. timnas Bye. ini kan timnas muda ya yang minim jam terbang ya. Apalagi ini event internasional ya. Jadi kalau untuk internasional juga jam terbang ini berpengaruh besar ya untuk mental ya yang pertama itu. Karena main di negara orang, di kandang orang ya ibaratkan. Jadi untuk permainan sendiri kemarin memang kita lost ball terus ya. Bener tadi 10 detik 15 detik lah, itu paling lama kalau saya amati kemarin tuh. Itu pun kombinasi tiga orang 2 orang kepotong terus sama itu. Tapi dari sisi positifnya ya itu tadi, walaupun sering kehilangan bola ataupun diserang, kita masih kalah 1-0. Ini juga hasil yang enggak terlalu malu-maluin lah ibaratkan ya. Jadi masih ada harapan lah untuk kedepannya ini versus Filipina ya kita. Tapi ya harus dapat poin penuh lah ibaratkan. Dan grup B dekat Piala AFF semalam. Apa cerita ni King Indo? Okey, tapi kalau tengok skuad diorang memang muda, memang ramai key player tak ada. Lepas tu Vietnam pula diorang ni of course lah bersemangat, bermotivasi untuk kalahkan Indonesia. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab sepanjang 2 tahun ni setiap kali Indonesia lawan dengan Vietnam, Vietnam ni memang kalah. Okey, memang geng-geng Nguyen ni memang geram dengan Indonesia ni dan akhirnya mereka memperoleh kemenangan pertama. So, ini kedudukan grup B sekarang. Indonesia masih lagi berada di tangga kedua. Dan kalau ini stay sampai habis, Indonesia bakal berjumpa dengan Thailand dekat semifinal. Bagi aku Thailand adalah favourite lah. Okay? Diorang memang suka menang AFF ni. Jadi agak bahaya untuk Indonesia jumpa dengan Thailand. Semalam aku check akaun social media Timnas Indonesia sebab diorang ni memang selalu update, okay, bagi diorang punya statistik dan sebagainya. Tapi untuk game semalam, lepas half time, dah tak ada dah update. Even full time punya score pun diorang tak tunjuk. Okay, tapi aku tunjuk statistik untuk game malam tadi. Alright, ini perbezaan antara Indonesia dan juga Vietnam. Korang boleh nampak dekat sini memang Vietnam menguasai perlawanan. Okay, boleh kata teruk lah game Indonesia semalam. Alright, so itu saja. Korang berikan pendapat korang dekat bawah. Dan aku tahu ramai orang-orang Indonesia yang tak tengok sangat pun game semalam. Mereka lebih fikirkan apa yang terjadi pada tarikh 15 Disember untuk Malaysia. Okay, so jangan risau. Aku akan beritahu korang apa yang sebenarnya yang terjadi untuk tarikh 15 Disember. Sebelum tu, korang yang belum lagi follow akaun ni, tekan butang follow. Loh, kok iso? Kalah kan? Ya wajar kalah memang permainan Indonesia malam ini. Gak bisa ngapa-ngapain anjir, apalagi di pressing sama Vietnam. Gila, pressingnya Vietnam gak ada lawan. Untung kalah cuma 1-0 anjir. Praktis di babak pertama Indonesia hampir gak pegang bola di babak pertama. Di babak kedua, di menit-menit akhir cuma back pass gak jelas. Iya kan? Aduh, lagian ini Vietnamnya bisa menang cuma 1-0 loh. Emang rada dongok juga ini Vietnam nih. Bisa menang cuma 1-0 dengan permainan malam ini. Mereka yang pressing tinggi banget. Lu lihat tuh ball possessionnya tuh 72% berbanding 28%. Passingnya juga tuh 642 kali berbanding 258. Jauh banget anjir. Dengan statistik pertandingan seperti ini ya, selain Indonesia yang underperform, bingung mau ngapain di lapangan, si Vietnam juga nih emang rada-rada dongo emang. Lalu nonton pertandingan tadi ya, si Vietnam nih juga nih di depan gawang nih bingung mau ngapain. Serius, memang pressingnya tinggi memang serang terus, tapi di depan gawang bingung mau ngapain. Lu lihat tuh, shot on targetnya selama pertandingan cuma 4. Dengan pressing setinggi itu, dengan serangan setinggi itu. Emang rada-rada emang. Tapi ya, setelah pertandingan Indonesia ketemu sama Vietnam ini ya, gue sih penasaran sama komentarnya orang nih.
pasti kontroversi lagi nih komentar ini orang nih. Gue sih penasaran anjir, dia mau komen apa kira-kira ya. Menurut kalian nih gimana nih? Aduh, malam ini ngantuk banget nontonnya. Cocok. Hasil ini sudah kita duga semuanya. Sudah kita prediksi kalau kita pasti kalah melawan Vietnam. Tapi permainan hari ini atau malam ini itu di luar dari ekspektasi kita pas melawan Laos. Ekspektasi kita pas melawan Laos mainnya kan amburadul, surah jelas loh. Nah, dan kita mikir ketemu Vietnam pasti digulung, dibuanai. Tapi ternyata hari ini permainannya luwih apik, luwih rapi ya. Pertahanannya luwih defensif dan attack pun juga luwih terorganisir. It's okay, apik. Tapi kita kan wis menduga nek pasti kita kalah karena jujur we kita melawan Vietnam, kita kalah segalanya. Kalah pengalaman, kalah jam terbang, kalah skill. Vietnam kan skillnya kan sing senior kan wis apik to, karena kan dekne kan wis tekan Piala Asia karo kualifikasi Piala Dunia. Jadi wajar kita kalah. Cuman alhamdulillah dhewe rak dibuantai karena pertahanan kita apik sih. Applause buat permainan timnas pada malam ini. Keren. Pertandingan timnas versus Vietnam kemarin itu sebenarnya Indonesia masih ada peluang lah ibaratkan ya, ada peluang itu karena pertandingan depan ini kan musuh Filipina. Nah, cuman kalau untuk Filipina sendiri kita harus cari poin maksimal ya, poin penuh harusnya kita harus menang ya, dapat poin 3 agar poin nanti kita 7. Nah, untuk beberapa peluang ini ada sebenarnya. Bisa kita main imbang, tapi juga beresiko sekali ya karena permainan kedepannya itu juga harus imbang antara Laos sama siapa ya, Laos sama Thailand ya. Nah itu juga susah juga. Jadi kalau untuk peluang kedepannya kita bisa tengok video ini ya. Wajib tahu walau Indonesia kalah atas Vietnam, tapi Indonesia masih India, bisa lolos dengan peluang, ya. 2 peluang ini. Langsung saja kita lihat 2 peluangnya. Indonesia akan melakoni laga terakhirnya menghadapi Filipina, teman sekalian. Kalau kita lihat klasemen sementara, Indonesia berada di runner up group, teman sekalian. Di mana peluang pertama, Indonesia wajib menang menghadapi Filipina. Di mana Filipina saat ini di posisi ketiga dengan 2 poin, Indonesia runner up group dengan 4 poin. Jika Indonesia berhasil menang menghadapi Filipina, Indonesia akan mendapat 7 poin, teman sekalian. Dan Indonesia bakal lolos menjadi runner up group. Nah, peluang kedua, Indonesia cukup imbang menghadapi Filipina. Dengan catatan, Laos versus Myanmar hanya imbang juga, teman sekalian. Dan juga Filipina versus Vietnam harus kalah. Beberapa Dan rangkuman Indonesia bakal lolos juga tadi. jika imbang menghadapi Filipina. Namun, pastinya Indonesia wajib menang dong apalagi di main di kandang kandang, kan? Indonesia sendiri. Salam semangat. Apalagi main di kandang. Nah ini juga peluang besar juga untuk Indonesia ya, untuk mudah-mudahan untuk nanti ya untuk hari Sabtu kalau nggak salah ya, kalau untuk hari Sabtu tanding mudah-mudahan ini dapat poin maksimal ya, karena main di Indonesia ya, main di kandang kita ya. Jadi untuk supporter tetap dukung timnas biar dapat membawa nama Indonesia ya, berkibar di AFF ya. Ini juga peluang besar ya, semangat buat teman-teman timnas kita. Ah sudahlah Pak Sintayong, gak usah ambil pusing. Kalah lawan Vietnam di kompetisi Mortal Kombat mah gak jadi masalah. Yang penting Pak Sintayong tetap fokus di kualifikasi Piala Dunia. Itu baru penting. Jadi Pak Sintayong sekarang mending ngopi dulu ya bangku ya. Pak Sintayong ambil cuti aja, pergi ke Korea Selatan liburan ya. Gak usah dianggap nih Mortal Kombat, anggap aja gak ada kompetisi. Kita berangkat sekarang gimana? Kopi dulu, siap. Lanjut Pak. Tentang bola kedepannya tetap stay tune di YouTube Wantoko Official ya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe ya YouTube Wantoko Official. Terima kasih. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe.